Halo Pastizen, selamat datang di podcast resmi kampus kita di Suara Kampus Unpas Bantaeng. Ruang berbagi inspirasi, prestasi, dan inovasi dari Civitas Akademika. Bersama saya Nur Antika yang akan menemani kalian beberapa menit ke depannya. Jadi buat kalian yang bingung untuk memilih kampus setelah lulus SMA atau SMK nanti, episode kedua kali ini cocok banget buat kalian. Karena hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu Universitas Prof. H.M. Arifin Salatang. Nah, pada hari ini sudah hadir bersama saya Ketua Prodi S1 Administrasi Kesehatan. Halo Ibu, apa kabar? Halo Kakak Tika. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Wah, senang sekali bisa ngobrol langsung bersama Ibu. Jujur Bu, kalau dengar kata admin kesehatan, bayangan orang awam itu biasanya petugas yang minta KTP di pendaftaran. Benar nggak sih sesempit itu dunianya? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Tika sudah diundang untuk bisa berbincang-bincang pada hari ini bersama Pastizen Unpas Bantaeng. Pertama yang ingin Ibu sampaikan adalah selamat untuk daerah Kabupaten Bantaeng karena satu-satunya universitas pertama yang ada di Kabupaten Bantaeng itu adalah kehadiran Unpas. Jadi kami hadir benar-benar untuk melihat dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan menawarkan 8 prodi. Nah, 8 prodi ini terbagi atas 4 rumpun ilmu dari kesehatan dan dari ilmu hukum dan umum. 4 prodi dari kesehatan itu Unpas Bantaeng mencoba menawarkan prodi S1 Administrasi Kesehatan, kemudian prodi S1 Gizi, prodi Teknik Informatika Medis, dan D3 Kebidanan. 4 prodi lainnya ada teknologi informasi, kewirausahaan, bisnis digital, dan hukum, S1 hukum. Nah, 8 prodi ini semua berdasarkan hasil riset dan observasi bahwa 8 prodi ini memang dibutuhkan di daerah. Tidak hanya di Kabupaten Bantaeng, tapi di seluruh daerah penyangga Sulawesi Selatan. Salah satu yang paling populer adalah prodi saya di prodi administrasi kesehatan. Jadi seperti betul yang Kakak Tika tadi bilang ya bahwa boleh diluruskan tidak ya bahwa ingatannya orang kalau menyebut administrasi kesehatan itu adalah meja, KTP, kertas, dan petugas. Nah, sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Seorang administrator kesehatan lebih bergerak pada dunia manajemen kesehatan. Jadi lebih jauh berpijak dan menyelam pada bagaimana memanage manusia yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Nah, mumpung ada kaprodinya langsung nih, sebenarnya apa sih inti dari ilmu administrasi kesehatan itu? Apa bedanya dengan manajemen pada umumnya? Oke, betul. Jadi ilmu administrasi kesehatan ini adalah salah satu ilmu yang unik ya Kakak Tika. Kenapa saya bilang unik? Karena ada banyak ilmu di dalam. Jadi mahasiswa belajar tentang kesehatan secara umum dan secara khusus. Kemudian mahasiswa juga belajar tentang ekonomi, tentang manajemen, tentang hukum, dan tentang kebijakan publik. Jadi ilmu administrasi kesehatan ini adalah ilmu yang menggabungkan banyak dimensi dan banyak persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan ilmu kesehatan. Sehingga bagaimana mahasiswa mampu memberikan problem solving dalam penyelesaian masalah kesehatan. Oh, berarti administrasi kesehatan ini tuh seperti otaknya rumah sakit ya, yang tidak bertemu secara langsung dengan pasien. Betul, tapi pada satu sisi keilmuan administrasi kesehatan itu adalah pelayanan. Jadi bagaimana memberikan pelayanan prima kepada pasien yang urgensinya adalah kepuasan sesuai dengan ekspektasi pasien ketika dia datang ke rumah sakit. Tentunya sehat, sembuh, dan pulih. Seperti itu. Jadi begini Bu, mengenai prospek kerjanya itu bagaimana? Oke, baik. Prospek kerja dari program studi atau alumni administrasi kesehatan itu adalah mereka tentunya akan bekerja di rumah sakit
sebagai manajemen rumah sakit pemberi pelayanan. Kemudian akan bekerja sebagai tenaga ahli di puskesmas di bidang-bidang keuangan atau anggaran dan kebijakan puskesmas. Kemudian alumni atau seorang administrator kesehatan juga bisa bergelut di dunia politik. Karena beberapa mata kuliah yang ditawarkan di dalam prodi administrasi kesehatan itu selain kepemimpinan, leadership, manajemen juga politik kesehatan. Jadi bagaimana mahasiswa Adminkes memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap kebijakan-kebijakan publik yang sifatnya berpihak pada masyarakat. Seperti itu. Nah, terakhir seorang administrator kesehatan juga bisa menjadi seorang dosen dan peneliti kesehatan. Menarik sekali. Jadi kalau untuk mahasiswa baru nih, skill apa yang paling mahal atau paling dicari di industri saat ini dari seorang lulusan administrasi kesehatan? Nah, ini juga penting sekali untuk digarisbawahi bahwa skill yang dimiliki oleh seorang mahasiswa administrasi kesehatan adalah mereka mampu menghitung tingkat ATP dan WTP dari seseorang, ability to pay dan willingness to pay, kemampuan masyarakat untuk membayar fasilitas kesehatan dalam membutuhkan apa-apa yang dibutuhkan di rumah sakit maupun puskesmas. Jadi seorang administrator kesehatan itu mampu menetapkan harga, price untuk setiap pelayanan kesehatan. Itu adalah salah satu skill yang tidak dimiliki oleh prodi kesehatan lainnya selain administrasi kesehatan. Iya. Ini Bu, yang saya lihat zaman sekarang itu banyak siswa yang dia lebih memilih kerja daripada kuliah. Kira-kira apa motivasi Ibu untuk mereka yang masih ragu-ragu untuk kuliah? Oke, baik. Apalagi di Bantaeng ya Tika ya. Iya, Kita di tahu Bantaeng. bahwa di Bantaeng ini angka pernikahan dini usia remaja tinggi sekali ya. Iya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita universitas Iya. dalam bagaimana memotivasi adik-adik untuk tetap kuliah, untuk tetap lanjut sekolah. Bahwa kita mesti tahu negara kita ini adalah negara administrasi. Iya. Segalanya butuh surat, segalanya butuh kertas. Dan salah satu syarat untuk bisa menjadi siapa di negara kita ini adalah kertas yang disebut ijazah. Iya. Sehingga saya mengharap bahwa Kabupaten Bantaeng dengan kehadiran Unpas sangat memanfaatkan keadaan dan kehadiran universitas ini untuk bisa mendapatkan status sebagai seseorang yang bergelar ijazah atau sarjana. Saya berharap adik-adik yang ada di Bantaeng terbuka, termotivasi dan benar-benar tergerak. Ayo kuliah, ayo punya skill, ayo punya gelar. Tentunya tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk kedua orang tua dan lillahi ta'ala untuk dunia akhirat kita. Seperti itu. Luar biasa. Ternyata administrasi kesehatan itu beneran jadi tulang punggung industri kesehatan modern. Yep. Dan ini mungkin Ibu punya motivasi untuk siswa yang masih bingung untuk memilih jurusan apa. Oke, baik. Jadi di awal tadi sempat saya bilang bahwa Unpas menawarkan 8 prodi, yang 8 prodinya semua itu keren-keren, 8 prodinya semua dibutuhkan di pasar, 8 prodinya semua ada di peluang menjadi CPNS, ada di peluang menjadi pengusaha wira swasta atau bergerak di industri apapun. Dan 8 prodi ini semua istimewa, semua punya keistimewaan. Tidak hanya administrasi kesehatan yang punya aware terhadap bidang kesehatan, kita juga ada bidan, kebidanan yang memang benar-benar langsung mengaplikasikan ilmunya. Kemudian kita ada prodi baru yang luar biasa hebatnya juga, informatika medis, satu-satunya dan pertama yang ada di Sulawesi bagian selatan. Kemudian ada gizi yang tahu sendiri kan saat ini gizi luar biasa dibutuhkan oleh semua daerah, sehingga banyak pilihan adik-adik untuk bidang kesehatan. Khususnya 4 bidang kesehatan ini ya, banyak pilihan. Ibu berharap bahwa 4 pilihan ini menjadi primadona buat adik-adik yang ada di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, bahkan di luar dari 3 daerah ini. Saya sangat-sangat mengandalkan 4 prodi ini, bahwa mereka atau adik-adik yang punya minat atau sense di bidang kesehatan, ada 4 prodi yang luar biasa di Unpas. Dan itu siap mengantar adik-adik untuk mendapatkan cita-citanya. Iya, luar biasa. Terakhir nih Bu, kira-kira ada pesan singkat atau closing statement buat teman-teman di luar sana yang sedang menonton podcast ini? Singkat saja ya, bahwa
mari kita memanfaatkan apa yang ada. Bahwa kehadiran Unpas di Bantaeng ini bukan sekedar nama saja, bukan sekedar pembangunan saja, bukan sekedar kampus yang ada saja, tapi Unpas benar-benar hadir untuk membangun. Unpas benar-benar hadir untuk mengubah. Sehingga kami sangat berharap bahwa masyarakat di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, dan wilayah sekitarnya, ayo kita sama-sama untuk bergerak dan membangun. Bahwa masa depan anak-anak tidak hanya berada pada sumber keuangan orang tua, tapi pada cita-cita yang digantungkan mulai hari ini. Dan itu jawabannya ada di Unpas Bantaeng. Baik, terima kasih banyak Ibu atas insight yang sangat bermanfaat hari ini. Dan semoga podcast ini dapat membantu teman-teman dalam mengenal lebih dekat Universitas Prof. HM Arifin Salatang serta Prodi Administrasi Kesehatan tadi. Jadi buat kalian yang ingin kuliah di bidang kesehatan dengan prospek kerja yang luas, kampus ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. Betul. Dan saya Ratika pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.